Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Dayat, channel budaya dengan TV Gandus. Nah, tema kita hari ini soal sembilang, tapi lebih ke mangrove dan sembilang. Di hadapan saya atau di samping saya sekarang ini ada Dr. Iqbal J. Permana. Dr. Iqbal J. Permana ini selain beraktivitas sebagai seorang ekonom, pensiunan di Bank Sumsel Babel, terakhir menjabat sebagai direktur ya, AVP, terakhir menjabat AVP di Bank Sumsel Babel. Nah, Pak Iqbal Permana ini juga seorang penyair. Nah, tapi penyairnya spesifik. Lebih ngomong soal lebak, rawa, dan mangrove. Karena kecintaannya terhadap alam sangat tinggi, selain hobinya suka mancing. Nah, selamat sore, Pak Iqbal. Selamat sore, Pak Ali Goi, ahli lingkungan hidup. Ya, hari ini kita dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita berbincang dengan Pak Iqbal soal kepedulian Pak Iqbal terhadap mangrove dan burung-burung yang suka singgah di Sembilang. Ketertarikan dari Pak Iqbal sendiri dengan alam itu dimulai dari mana, Pak Iqbal? Baik, terima kasih pemirsa, sahabat channel Mang Dayat dan Gandus TV. Sebenarnya masalah lingkungan hidup itu terkait dengan terutama puisi-puisi yang berkaitan dengan alam. Itu terkait karena hobi untuk mencintai alam, lingkungan, kemudian setiap hari bergelut. Nah, ada beberapa kegiatan yang kita buat dahulu juga, kita tulis. Semua puisi itu terkait dengan lingkungan, ekosistem. Ekosistem itu terkait dengan burung, kemudian rawa-lebak, alam, kemudian gajah, kemudian termasuk juga Taman Nasional Sembilang. Ada sebuah puisi di sini terkait yang kita garap dengan Rejung Pesirah, lalu ada almarhum Iir Stonet. Nah, kita garap musiknya, komposisi musiknya. Jadi dari sebuah puisi, judulnya tuh tentang kabar dari Siberia, kita buat dalam bahasa Inggris itu Siberian Flight. Karena itu terkait dengan migrasi burung. Jadi ada migrasi burung dari Siberia untuk jenis-jenis burung bangau, yang secara periodik mampir untuk bertelur dan mencari makanan di Taman Nasional Sembilang, terutama di wilayah atau daerah Tanjung Tengkorak sama daerah-daerah di sekitar Sembilang. Nah, ini menjadi menarik dan kita pernah buat event fotografi juga dengan kawan-kawan dari pewarta foto waktu itu, termasuk juga Ali ikut juga, kemudian dari lingkungan hidup. Dan ini menarik karena banyak yang tidak tahu bahwa Taman Nasional Sembilang itu sebenarnya ada di Sumatera Selatan, masuk wilayah Sumatera Selatan. Dan itu banyak tidak tahu. Dan beberapa pengamat burung itu justru datang ke sana untuk melihat jenis-jenis burung-burung air, burung-burung bangau. Nah, itulah makanya kita tulis puisi, kemudian komposisinya termasuk juga dengan Jimmy, hutan tropis, ya kita buat komposisi juga. Bagaimana kita mengkomposisikan musik-musik yang terkait dengan blues, dikaitkan dengan lagu-lagu daerah. Mak Balea ya kalau Mak Balea dan blues. Jadi ada komposisi musiknya, judulnya Siberian Flight. Jadi boleh didengar nanti bahwa komposisi itu sebenarnya agak aneh. Dan puisi ini kita bawa ke Swedia waktu saya launching buku. Was, ini mantap ini ke Swedia ini. Iya, kita launching buku di Swedia, di toko buku. Tapi dalam bahasa Swedia, jadi versi Swedia. Jadi kita diundang oleh Dr. Stefan Danarek. Salah satunya puisi tentang burung migran itu. Mungkin itu. Nah, ini menarik ini. Puisi Seluang Putika
itu dialih bahasa ke bahasa Swiss, Swedia, iya, Swedia. Nah, tanggapan dari orang-orang Swedia sendiri terhadap lagu-lagu yang nyeleneh tadi, ada blues Batanghari ya. Iya, blues Batanghari. Blues Batanghari. Orang-orang Swiss sendiri gimana itu, Pak? Jadi memang agak aneh mungkin di telinga orang Eropa ya. Jadi kalau dia sudah mendengar blues itu biasa kan, lagu blues. Tapi di tengah-tengah ada musik Batanghari. Nah itu, oh ini kok agak aneh tuh. Ini blues campur Batanghari. Nah itu yang menarik. Kemudian dari sisi diksi kata-kata kalimat itu juga terkait dengan lingkungan hidup. Orang-orang di Swedia, di Eropa itu sangat menghargai lingkungan hidup dan sistem ekologis. Dia sangat tertarik sebenarnya. Tapi pada saat itu kita tidak bisa menemani untuk berkunjung ke Taman Nasional Sembilang karena susah aksesnya. Nggak seperti kita masuk ke mall atau apa. Itu susah. Harus kita sempat dulu waktu ekspedisi Pesira speedboat dan pernah jebol lah. Longboat ya. Pernah jebol juga itu dengan pewarta foto. Iya. Dan itu bagi penikmat burung, hobi burung, itu butuh biaya mahal untuk ke Taman Nasional, Taman Nasional Sembilang. Ya seharusnya itu jadi jadi wisata untuk bagi orang-orang yang ingin mengamati burung. Karena banyak sih sebenarnya pencinta burung di Indonesia, di Sumatera Selatan, dan tempatnya itu banyak yang tidak tahu. Itu. Ya, untuk info pemirsa, Sembilang sekarang atau Sungsang itu sudah bisa diakses lewat darat, jalur darat. Kalau di awal kemarin tahun 2009 ya, 2009 itu kami nggak bisa pakai akses darat. Nah tapi sekarang itu akses ke Sungsang itu sudah bisa pakai darat. Tapi ke Sembilang itu nggak terlalu jauh lagi dari Sungsang ke Sembilang, paling-paling 1 jam itu ke lokasi burung migran. Nah, untuk wong Sungsang dewek, ini aku pakai bahasa Palembang. Sungsang itu sudah sampai ke Swedia. Sungsang dan Sembilang. Yang bawanya Pak Iqbal di Permana ini. Jadi untuk warga Sungsang, pertama dijaga kondisi alamnya, terutama kebersihannya. Jangan sampai sampah berserakan apa-apa, dan siap kelak oleh-olehnya untuk wong datang berkunjung sana. Ini untuk wong Sungsang. Pesan terakhir untuk sebelum ngakhir ini, untuk kata kuncinya ini lah, biar Sungsang itu bisa hidup. Saran Pak Iqbal sendiri gimana? Sebenarnya kuncinya kalau dari sisi ekonomi, ngomong ekonomi itu kan pastinya kuncinya satu di jalur distribusi. Jadi ada di distribution, namanya channel distribusi. Distribusi itu misalnya mudah untuk diakses. Kemudian pricing, harga untuk aksana murah. Nah, kemudian itu produk-produk wisatanya tuh ketika kita ke Sungsang apa yang harus dijual. Misalnya ada anjungan untuk spot foto, spot foto burung misalnya. Itu enggak ada sampai sekarang, enggak disediakan. Nah, itu terkait dengan kemudian juga promosinya. Jadi promosi tentang Taman Nasional Sembilang ini, ya mohon maaf, hampir tidak terdengar. Jadi, dari luar justru jaringan yang dari luar yang lebih kencang dibanding untuk wisata dalam negeri. Mungkin itu. Ya, pemirsa, Gandus TV akses atau momen-momen untuk menikmati burung migran ini menurut Pak Iqbal sendiri gimana? Sebenarnya dia itu ada musim ya, periodik. Jadi biasanya kita koordinasi dengan Taman Nasional Sembilang. Nah harusnya itu informasinya itu terbuka. Terbuka itu ada seluruh orang bisa akses, bukan cuma yang senang pengamat burung. Jadi setiap orang yang di Sumsel, terutama orang yang senang dengan lingkungan, itu tahu dia ini kapan pasang. Karena terkait juga burung-burung itu kan mencari makan ikan sama cacing nipa. Ketam-ketam itu. Nah, itu kan periode pada saat pasang. Kalau kita datangnya pada saat surut, kita tidak dapat. Tidak dapat momen. Jadi kita sempat terendam kan tempo hari itu. Iya, nolongi fotografer. Nah itu terkaitnya.
itulah tadi terkait dengan akses, artinya kemudahan itu makin bagus, kemudahan dari tadi saya bilang tadi channel distribusinya bagus, kemudian produk yang ditawarkan juga bagus, informatif juga kan. Nah, itu yang menarik untuk disampaikan. Karena yang paling kenceng ke sini justru dari luar, yang pengamat burung itu. Justru kita yang punya masyarakat yang punya Taman Nasional ini banyak tidak tahu Taman Nasional itu di mana. Seperti puisi tadi, tak seorang pun yang tahu kecuali sekelompok bangau dari Siberia. Ya. Pemirsa Gandus TV dan Mang Dayat Channel, channel budaya Palembang ya. Untuk info bagi peminat burung dan wisatawan, kebetulan saya juga mendampingi wilayah tersebut. Untuk melihat burung migran itu biasanya angin barat. Itu dimulain dari bulan Oktober akhir sampai dengan awal Februari, bisa menikmati burung migran dari Siberia. Nah, bagi peminat-peminat yang mau datang ke Sungsang dan Sembilang, diingat momen untuk datang ke wilayah tersebut akhir bulan Oktober dan habis awal bulan Februari. Catat musim burung sembilang. Nah, selain itu banyak juga yang bisa dinikmati di wilayah Sungsang dan Sembilang. Banyak kulinernya, banyak hasil lautnya, oleh-olehnya banyak. Salah satunya kecap udang. Dan juga ada tradisi yang namanya di Sembilang. Tradisinya tuh pergi ke Batu Buru. Nah, tradisi pergi ke Batu Buru ini pas momennya dengan kedatangan burung migran ke Sembilang. Mungkin itu saja informasi dari saya, biar pemirsa bisa tahu jadwal untuk mengunjungi Sembilang. Tapi di bulan-bulan yang lain banyak pertunjukan atau tempat-tempat yang bisa dinikmati. Di antaranya Pantai Carat dan Pantai Sembilang, Pasir Hitam Sungai Sembilang, dan juga Pantai Carat. Baik pemirsa, itu saja obrolan kita hari ini bersama Pak Iqbal Permana atau Dr. Iqbal Permana, ekonom yang juga bukan juga ini penyair dan peduli dengan ekologi yang ada di Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, saya Ali Goi, saya M. Iqbal J. Permana, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.